Nah pas di puncak, kan di puncak pohon bambu di pucuknya itu, nah di sanalah api itu ada. Cerita horor part 2. Penampakan hantu Banaspati atau Cengkudu di Jalan Dengkeng. Oke, pada malam kali ini saya kembali sudah mendatangkan narasumber, yaitu Kang Azroil yang akan kembali menceritakan pengalaman misteri pada dirinya. Selamat malam Kang Azroil. Selamat malam Kang Dede. Selamat malam sahabat subscribe semua. Gimana kabarnya Kang Azroil? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana sebaliknya Kang Dede? Bagaimana kesibukannya kali ini? Apa saja nih di rumah atau kita sekarang lagi lockdown ya? Pandemi ya, Pandemi ini kegiatan mungkin semua kita ya diupayakan untuk selalu di rumah gitu ya sahabat. Ya. Pada malam ini Kang Azroil ya akan kembali menceritakan pengalaman misteri pada dirinya. Langsung saja teman-teman semua agar tidak penasaran dengan cerita atau pengalaman misteri yang dialami oleh Kang Azroil. Langsung saja Kang Azroil, seperti apa pengalaman pada malam ini? Ya. Pengalaman ini diawali dari sahabat saya nama Kang Tatang. Tatang mengajak saya, maksudnya meminta saya mengantar dia untuk apel. Apel itu kalau bahasa Ngalong kalau bahasa Sundanya ngalong. Jadi main ke rumah perempuan ya. Ya, main ke rumah perempuan. Itu kejadiannya kan Lama Gede. belum ada handphone, Belum ada handphone, belum punya motor. Jadi kalau mau apel ke rumah perempuan itu harus jalan kaki, walaupun menempuh berkilo-kilo dan melewati hutan atau perkebunan gitu ya. Jadi itu salah satu perjuangan ya kan dalam apel ya, dunia percintaan gitu. pada masa itu ya kan. Ya, tahun 2000 itu. Tahun 2000. Nah, waktu itu kita belum jalankan handphone ya, masih surat-suratan. Kendaraan pun masih jarang gitu. Maksudnya anak muda zaman waktu itu belum mempunyai kendaraan untuk sendiri-sendiri, karena waktu itu masih barang langka dan barang mahal untuk halnya kendaraan roda 2 sekalipun gitu kan ada. Nah, awalnya itu si sahabat saya itu kan datang ke rumah saya. Kang, anterin saya dong, katanya gitu kan, ngomong anterin kemana? Saya kangen nih mau apel katanya kan gitu. Ah kamu, kata saya itu nggak ada pertama nggak ada keberanian, terus kedua nggak melihat waktu. Waktu itu malam Jumat, saya masih ingat malam Jumat. Padahal malam Minggu itu udah dekat. Taruhlah tahan kata saya, karena malam Minggu itu kan udah deket pula gitu kan. Biasanya kan apel itu Malam Minggu ya antiknya, itu malam Jumat ya. Malam Jumat. Padahal curiga ya kan. Padahal si perempuannya bukan anak sekolah gitu kan. Kita juga bukan anak sekolah karena waktu itu kita udah lulus. Tapi karena dia ngebet entah gimana gitu, atau mungkin memang benar-benar kangen, ngajak saya. Pertama ya saya kasih pemahaman dulu karena saya sebetulnya enggan gitu. Pertama malam Jumat, yang kedua klinis. Nah yang ketiga, si target perempuan yang ingin diapeli saya sudah tahu sekali, jauh Kang Dede. Dari rumah itu jauh? Ya dari sini itu, dari rumah kita itu, rumah orang tua ya, bukan rumah orang tua saya itu jauh. Ke rumah perempuannya itu sekitar 3 kilo. 3 kilo? Ya, ke arah pokoknya ke arah ada kerajaan lah. Akses jalannya itu seperti hutan Kang. Lewat hutan kan? Ya hutan. Bagi teman-teman semua yang memiliki cerita horor
dan ingin berbagi pengalaman bersama kami, langsung saja hubungi kontak kami yang ada di deskripsi. Jadi nggak ada pemukiman, ada sejauh hampir 2 kilo hutan semua gitu, hutan bambu pula gitu. Jadi dia memaksa gitu kan, dengan iming-iming, nantilah toh Kang Ajroil mau apel saya antar kan, maunya gitu ya. timbal balik. Padahal saya sendiri waktu itu kan pacar saya rumahnya dekat berdekatan gitu, nggak nyampe 200 meter gitu. Tapi ya karena kasihan juga ya, pertama, yang kedua karena memang sahabat dekat juga gitu. Ya sekata lah intinya. Dengan terpaksa lah, walaupun gerimis, saya dan Tatang terpaksa berangkat gitu, dengan jalan kaki loh. Waktu itu asli nggak punya kendaraan gitu, hanya berbekal senter aja. Senter itu pun senter yang kecil waktu itu. Senternya yang kecil itu maksudnya senter yang masih seng itu, yang batu baterainya Pakai batu ya? ya kuning dua. Jadi warnanya itu agak kuning gitu. Ya. Itu. Nah, berjalan gitu ya, Jadi pas berangkat itu jam berapa kan? udah agak malam, sekitar jam 8. Oh, udah malam. Ya, gerimis. Jadi maksudnya gerimis di sini kadang-kadang gerimis, kadang-kadang berhenti gitu kan. Nah, kita nggak memakai payung Kang Dede, memaksakan diri hanya memakai jaket aja gitu, dan bukan jas hujan, bukan, tapi jaket biasa gitu kan. Berjalan sampai akhir dari pemukiman. Masuklah kita ke, bukan hutan sebetulnya, tapi kebun warga yang memang seperti hutan karena tumbuhannya itu kebanyakan didominasi oleh pohon bambu. Pohon bambu itu sepanjangnya itu gitu kan ya deh. Nah, kalau yang tahu sebetulnya daerahnya itu di Dengkeng, di daerah Dengkeng. Nah, di sana pertama lancar Kang Dede. Ya, awal perjalanan kita tetap berdoa gitu ya, berdoa sambil bercanda gitu kan, ngobrol. Mulai obrolan semakin intensitasnya semakin berkurang ketika akhir dari ujung rumah warga. Berarti ini saat maju mau apel gitu. Saat mau apel maju. Nah, dari rumah warga ke tempat kejadian sekitar 0,5 kiloan ya deh. Jadi udah jauh berjalan dan melewati banyak tikungan-tikungan yang belokannya itu bukan pertigaan, tapi belokan yang di bawahnya itu banyak mata air. Jadi asli sangat serem gitu ya. Sungil kalau bahasa kitanya, sungil, karena kan yang namanya mata air itu kan identiknya gimana gitu. Nah, pas sampai Dengkeng tuh Kang Dede, berjalan nggak ngomong, kita berjalan aja normal. Tiba-tiba kita itu ada bayangannya Kang Dede. Pada saat itu di Dengkeng ada penerangan tidak? Tidak ada, jangankan penerangan Kang Dede, belum sampai sekarang pun nggak ada akses listrik ke sana, bisa dicek. Nggak ada akses listrik PLN masuk ke sana, apalagi penerangan jalan rumah warga nggak ada gitu. Berarti selain sunyil tadi ya, terus jalannya juga kalau malam itu gelap ya? Gelap, kecuali memang keterang bulan, jadi seada-ada sama senter. Jadi ketika berjalan itu hanya senter lama gitu yang baterainya udah mau habis ya. Tiba-tiba ada cahaya besar dari arah belakang kita. Ketika berjalan itu kita itu ada bayangannya Kang Dede, seperti halnya kita sedang membelakangi matahari. Bukan, nggak seterang itu, membelakangi api unggun ketika pramuka. Bisa dibayangkan seperti itu, ketika membuat api unggun kan
identik semua di, walaupun ada penerangan lampu di tiap tenda biasanya kan dimatikan dulu. Nah, ketika kita membelakangi api unggun kan kelihatan kita ada bayangannya, dan bayangannya sama loh. Maksudnya samanya gimana? Sama dengan api unggun seperti itu. Jadi bukan bayangan terang sangat terang, tapi bayangan dari api. Nah gitu. Nah lalu saya itu ngomong sama teman, ada bayangannya, ada sedikit takut, ada sedikit juga mudah-mudahan ini ada orang di belakang yang membawa senter gitu, ada harapan gitu kan. Nah kita menengoklah ke belakang itu, pas menengok, wah luar biasa Kang Dede, tiba-tiba ada api segede kulkas di belakang kita ya. Nah jadi jalan itu jalan yang sudah di pinggirnya itu kan pohon bambu, kiri kanan itu pohon bambu, atasnya itu bertemu kan bambu sama yang kiri yang, jadi seolah kita ada di masuk lorong bambu gitu ketemu. Nah pas di puncak, jadi puncak pohon bambu di pucuknya itu, nah di sanalah api itu ada. Kulkas, saya nggak bohong. Api itu menyala berkobar ya, itu seperti halnya api unggun tapi di puncak, tapi berbentuk bulatan yang memang mempunyai lidah-lidah api, dan bulatannya itu ada matanya besar segini nih Kang Dede, besar sekali ya matanya, banyak matanya itu. Nah pas kejadian itu saya dan teman saya, kalau sahabat subscribe ada yang dari daerah kita dari sini ya, bisa tanya langsung deh ke narasumber yang saya sebutkan tadi, Kang Tatang. Itu saksi hidup, dan karena saya pun mengantar dia gitu loh. Nah pas kami melihat si api itu, seolah kami tersirat dengan si api itu. Maksudnya jangankan untuk lari, teriak pun kami nggak ada suara, jadi dia mematung selama setengah jam dengan menatap api itu berkobar asli di puncak. Nah yang aneh, pertama si api banyak matanya, yang kedua si api tidak membakar bambu. Jadi masing-masing bambu api-api, padahal si api tempatnya di pucuk bambu, di atas bambu itu, di atas bambu. Kalau secara rasio dengan waktu yang setengah jam itu, jangankan daun bambu yang basah, bambunya kan yang atas itu kecil-kecil segini bisa terbakar, tapi ini enggak. Jadi masing-masing antara bambu dan api masing-masing kan. Berarti selama setengah jam itu kan Israel cuman bisa terdiam, mematung melihat api, kobaran api yang besar itu ya. Dan ketika kita membaca doa pun, ibaratnya saya membaca surat Al-Fatihah, nggak bisa kan, nggak bisanya itu nggak berurutan gitu, tiba-tiba dari ayat 1 ke ayat 3 atau gimana, saking paniknya gitu. Karena panik pada yang Israel rasakan itu, hawanya itu panas. Enggak ngerasa. Masalahnya jauh. Jadi jauhnya itu bukan, jadi si apinya itu enggak sedekat ini dari sini ke sana, enggak, tapi sekisaran 20 meteran kan, agak jauh. Agak jauh, dan itu pun ada di atas. Kita kan di bawah di jalan tuh. Pohon bambu kisaran 12 meter ke atas kan, jadi di atas di pucuk itu di daunnya gitu. Nah itu, lama kelamaan si api itu makin mengecil kan, dari awalnya segede kulkas yang muncul dengan tiba-tiba kan, arah
lewat sana itu saya lewat, tapi nggak ada sebelumnya. Pas awal lewat itu berarti tempat itu masih gelap kan? Gelap normal, hutan normal gelap, tapi ketika kita lewat sekian meter, 10 meteran lebih lah, 10 meteran lebih tiba-tiba ada cahaya, ada bayangan, ketika menengok ada api gitu, dengan tiba-tiba itu munculnya. Itu ada lama kelamaan semakin mengecil dari awalnya segede kulkas, semakin mengecil segede baskom, dan terakhir hilang setelah segede bola sepak, bola voli, hilang dengan sendirinya, hilang aja, padam. Itu kan ada. Nah, setelah kejadian itu si api padam, saya bisa ngomong lagi, alhamdulillah nggak kencing kan, nggak yakin lah, masih nggak sampai ngompol gitu ya, nggak sampai ngompol. Nah, saya ngomong sama si tetang itu kan, nah gimana kita lanjut apa pulang? Kalau pulang kita nyamperin bekas api, kalau lanjut di depan masih jauh ke pemukiman, masih jauh kan ada, masih sekitar 1 kiloan lagi ke pemukiman, masih melewati banyak hutan bambu lagi gitu kan. Berarti itu masih di tempat emang di tengah-tengah ya kan? Iya, maksudnya ya. Masih seperempat dari ujung rumah sebetulnya, nggak begitu tengah-tengah. Cuman tempatnya udah sunyi. Wah, udah melewati tempat-tempat sunyi pun udah beberapa gitu kan ada. Nah, terus si tetang itu kan ngomong, saya takut kalau pulang nanti, saya takut kita kan melewati bekas api itu, takutnya nanti nyala lagi. Ya juga kan waktu itu berpikirannya ke sana. Tapi kan kalau kita lanjut, kata saya kan di sana masih banyak hutan bambu lagi dan masih panjang gitu kan. Ya udahlah, kita lanjut aja, bismillah aja gitu, asal jangan lari gitu kan. Kita sepakatlah saling pegangan dan nggak lari gitu kan. Karena masalahnya kalau lari udah pada nggak kontrol, takut semua kan gitu. Nah, di sanalah kita melanjutkan perjalanan. Dan yang lucu nih deh, setelah nyampe di rumah perempuan, dengan memaksa ke pihak ibu perempuan itu, si punya rumah, untuk nginep. Sampai rumah perempuan itu jam berapa kan? Jam 9 lebih gitu. Nah, memaksa ke pribumi untuk nginep gitu, walaupun memang nggak boleh kan kita apel ke perempuan dengan kondisi nginep dan sebagainya, nggak boleh, bisa digerebek, tapi kita memaksa karena memang takut kan ada, untuk pulang lagi takut. Bayangkan aja jam 9, ibaratkan apel 1 jam 10 pulang, semakin sungil aja tuh gila. Waktu minta izin nginep itu diceritakan? Iya, diceritakan. Sampai kita di sana itu pun diberi air dengan doa-doa supaya mudah-mudahan gitu, dikhawatirkannya itu kita ada yang nempel di badan kita dan sebagainya gitu. Dikasih doa-doa, diceritakan ke lingkungan terdekat, jadi dikhawatirkan masyarakat menggerebek gitu kan, menggerebek karena kita nginep. Jadi setelah diberi pemahaman dan kita diminta untuk menceritakan kejadian yang real, itu kejadian yang real, masyarakat alhamdulillah bisa menerima gitu kan, bisa menerima. Saya nginep lah di sana. Itulah sepenggal kisah pengalaman kan, pengalaman yang saya alami. Dan bila Kang Dede ingin lebih yakin, bisa tanyakan ke Tatang langsung, karena Kang Dede juga kan kenal sama Tatang. Kang Tatang itu kan kenal. Nah, itu kejadiannya Kang Dede, jadi ngeri, asli ngeri, tapi lucu gitu. Lucunya itu ya sampai memaksa ya. Itu nginep ya sampai memaksa. Dan kata masyarakat di sana pun, di si pihak perempuan ya, sudah mengakui bahwa di tempat itu ada warga sana juga yang memang menemukan sesuatu hal gitu, tapi bukan api,
tapi dia melihat wanita cantik dengan pakaian kerajaan katanya. Berarti tempat itu emang benar simil ya kan? Ya sudah banyak orang-orang ya dari zaman dulu pun gitu, orang tua saya banyak, ada yang katanya melihat Arin Aden lah, ada yang melihat harimau lah, ada yang melihat perempuan cantik dengan pakaian kerajaan lah. Saya sendiri melihat api gitu kan. Kalau menurut masyarakat di setempat kan namanya itu apa Kang? Api itu yang dilihat. Ada yang berpendapat namanya Banaspati ya, tapi setahu saya yang namanya Banaspati itu apinya nggak segede gitu Kang Dede, hanya sebesar, paling gede pun sebesar ember ya Kang Dede. Biasanya sebesar bola voli atau bola sepak ya, paling besar juga sebesar ember gitu kan. Tapi yang ini gede banget. Dan kalau Banaspati biasanya mata kalau mulut itu normal, tapi ini banyak sekelilingnya mata Kang Dede. Tanpa ada mulut kan? Tanpa ada mulut, semuanya mata semua. Segede-gede gini gitu kan, segede-gede apa namanya pisin lah kalau bahasa kita, mangkok ya, segede-gede mangkok. Pada malam itu kan waktu Kang Azril menceritakan ke warga, tidak ada inisiatif warga untuk mengantar pulang, atau warga juga pada takut? Ya mau ngantar pulang gimana, pertama hujan gerimis, yang kedua nggak ada yang punya kendaraan Kang Dede. Oh, di sana juga yang masih jarang lah orang-orang, hanya orang-orang kaya yang bisa disebut orang kaya lah yang punya kendaraan gitu kan. Siapa juga yang mau nganter pulang gitu kan. Yang jelas kita diminta menginap dengan sopan, nggak ada kejadian-kejadian yang memang tidak diharapkan. Hanya itu aja sih sebetulnya, masih toleransinya masih besar, dan masyarakat sekitar pun mengakui kesunyilan, dan cerita kami bukan mengada-ngada gitu. Diberi pemahaman ke masyarakatnya sama yang si pribumi, bukan sama saya, bukan mengada-ngada, memang kejadiannya real seperti itu. Untung kami juga nggak ngompol. Tapi kalau ngompol pun ada bukti kuat ini sampai terkencing-kencing gitu. Gitu. Jadi seperti itu kan pengalaman kali ini, itu pengalaman misteri kali ini. Itu teman-teman semua cerita yang dialami oleh Kang Azril, yaitu dengan bertemunya Kang Azril dengan api yang besar ya kan, menurut orang-orang itu bisa disebut, ada yang menyebutnya yaitu Banaspati, ataupun apa kan tadi satu lagi, karena ada sebagian warga yang memang menyebutnya, kalau daerah kita itu Curik Cangkudu. Oh, Curik Cangkudu ya. Ya nggak tahu bahasa Indonesia, nggak tahu ya saya. Nggak tahu apa ya, setan mengkudu. Iya. Itu seperti itu, tapi kita juga nggak tahu pasti atau apakah itu memang Curik Cangkudu atau memang benar Banaspati gitu kan. Seperti itu kan Dede. Mungkin hanya itu teman-teman cerita pada malam ini, dan saksikan cerita-cerita kami di episode selanjutnya. Tetaplah